لا شريك لك لبيك. Terharu mendulang keajaiban ilahi. Bisa jadi inilah yang mengisi relung sejumlah marbot masjid ibu kota menapaki bulan Ramadan yang penuh berkah. Pasalnya tanpa disangka-sangka, kerinduan mereka untuk bertamu di rumah Allah di Tanah Suci Mekah terjawab secara ajaib. Secara tiba-tiba, seorang jenderal polisi yang dermawan dan tak mau disebutkan namanya kecuali sebagai hamba Allah memberangkatkan 21 orang marbot masjid di Jakarta secara gratis tanpa pungutan biaya apapun. 2 dari 21 marbot yang beruntung tersebut adalah Rizal dan Yusuf yang sama sekali tak menyangka bisa mendadak berangkat umroh. Karena jangankan menabung, untuk kebutuhan sehari-hari pun konon kurang karena gaji mereka sebagai marbot yang terbilang kecil. Sungguh sebuah keajaiban yang bahkan turut membuat sejumlah selebritis seperti Alfi Alfandi ikut terharu. Saya dikasih sama masjid sebulannya 1 juta ya, Ustaz ya? 1 juta. Kalau masalah sehari-hari ya, kalau ada rezeki ya ada. Kalau mimpi sih enggak. Cuman kalau hati sih kayaknya udah pengen bener sana gitu. Orang yang nyari itu dia langsung nawarin mau berangkat umroh enggak, ada hamba Allah mau berangkatkan umroh. Terus saya jawab, ya siapa aja, langsung saya siap. Malamnya langsung dikabarin di rumah. Dikabarin suruh siap-siap bawa KTP, bawa kartu kakak buat pembuatan paspor di warung buncit. Pas sudah itu, ya udah nggak sampai sebulan ngurus-ngurus segala macem, berangkat rame-rame. Saya sangat bersyukur mendapat rezeki yang tidak duga-duga. Saya juga tidak sangka benar-benar. Dulu ada mati, emang ada. Cuman mana mungkin sih seorang marbot bisa pergi haji gitu kan. Hati ada yang pengen lihat. Tapi mana mungkin bisa pergi haji kalau tanpa izin Allah, ya kan. Dan yang pergi haji umroh kan biayanya juga gede, nggak mungkin dikit. Ya, ini kan satu hikmah, satu hidayah yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, jangan sepelekan orang yang bersihkan masjid. Karena apa? Masjid itu tempat kita kembali. Kemudian orang yang istiqomah di dalam masjid saja Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Kenapa kita nggak mau balik ke masjid? Barang siapa yang bertakwa di jalan Allah, maka Allah akan memberikan dia rezeki yang tak terduga-duga. Inilah dia buahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur. Ya, meski kecil dan kadang tak pernah diperhatikan kehadirannya, tak banyak yang menyadari jika seorang marbot masjid juga memiliki makna yang sangat besar untuk menjaga masjid. Tak heran jika seorang hamba Allah pun terkulik batinnya untuk memberangkatkan 21 orang marbot masjid ibu kota secara gratis, yang uniknya masing-masing menyimpan cerita haru yang menyentil iman. Jika Rizal, marbot Masjid Al-Makmur, dikenal dengan sifatnya yang rajin dan istiqomah, maka lain halnya dengan marbot Masjid Baitur Rahman yang bernama Yusuf yang memiliki latar kisah mengejutkan. Ya alhamdulillah beliau baik, istiqomah, nggak neko-neko, ya kerjanya juga rajin. Alhamdulillah bisa membantu kebersihan-kebersihan di masjid ini.
Ya mudah-mudahan setelah ini beliau bisa meningkatkan aktivitasnya di Masjid Al-Ma'mur ini. Saya kan berangkat ke Madinah dulu, 3 hari di Madinah tuh baru udah mulai terasa tuh ya. Habis ke Madinah, ke Mekah 4 hari, baru udah tuh nangis terus kan, nginget orang tua terus. Udah banyak salah sama orang tua. Hampir nangis terus kalau ngeliat itu, kalau sholat. Saya kerja di sini selalu ikhlas, nggak menyerah. Tetap saya ikhlas karena dengan amanat dari orang tua saya kerja di sini baik-baik. Pertama kalinya melihat Ka'bah terharu, hati saya terharu, merasa teringat yang merasa punya dosa pada orang tua maupun sekitar teman-teman saya. Saya sangat bersyukur bisa melihat Baitullah. Langsung saya bertakbir dan sujud syukur pada Allah. Pokoknya saya sangat bersyukur, sangat terima kasih yang telah memberkatan saya. Kalau saya bisa kesempatan ingin ketemu orangnya, saya akan mengucapkan selamat, banyak-banyak terima kasih. Kalau bisa saya akan sujud syukur yang telah mudah-mudahan Bapak itu mendapatkan rahmat dan ilahi dan mendapatkan rezeki. Ya Masya Allah ya, subhanallah ya, masih ada ternyata orang-orang yang peduli. Dan yang uniknya ini orang tidak mau dikasih tahu gitu kan. Artinya dia menjaga keriaan dia itu sendiri, dia jaga gitu kan. Ya subhanallah ya, masih ada, apalagi katanya dia adalah seorang polisi gitu kan, dan tidak mau disebutkan namanya. Ini Masya Allah ya, memang harus begitu saya kira. Sebuah rasa syukur yang uniknya juga sempat dirasakan Isa personil Bajai yang tidak hanya melejit lewat sinetron para pencari Tuhan, tapi juga mendapat kesempatan beribadah umrah untuk pertama kali secara gratis. Menjadi bukti betapa ridho Allah selalu ada pada gubuk dan doa orang-orang miskin. Subhanallah ya, untuk alhamdulillah buat para marbot itu. Nggak perlu jauh-jauh, mungkin ada orang yang saya kenal juga melakukan hal seperti itu. Dulu pengalaman di PPT pertama, semua kru, semua pemain diumrohin. Iya, jadi itu suatu buat beliau mungkin suatu berkah, buat kita juga berkah, sama-sama berkah lah. Sedekah, zakat, dan infak itu adalah bagian tanda keimanan seseorang. Kalau sholat ingin selesai, dia harus salam. Kalau nggak salam, nggak selesai sholat. Artinya apa? Ketika dia sudah hebat ibadahnya di hadapan Allah, kalau dia tidak nengok kanan kirinya, nggak peduli kepada orang yang di sekitarnya, ya perut kenyang, tetangga kelaparan, maka diragukanlah keimannya. Maka kalau ada orang bersedekah, sedang menampakkan kalau dia adalah orang beriman. Kecil besar, Allah yang Maha tahu derajat itu, ya sangat bermanfaat atau tidak bagi orang itu. Tetapi kalau ada sampai mampu dia menyampaikan orang, bisa sampai ke rumahnya Allah, pastinya ini sangat luar biasa besar pahala di hadapan Allah. Ramadan rupanya membawa rezeki tersendiri bagi bintang sinetron Anak Langit, Zul. Di bulan Ramadan, Zul berhasil membeli 1 unit mobil favoritnya dari honornya selama ini syuting sinetron Anak Langit. Kebahagiaan Zul pun turut mengundang Angga Putra untuk ikut bergembira dengan gaya khas jahilnya. Nah, seperti apa keseruan yang pecah di lokasi syuting Anak Langit gara-gara mobil barunya Zul? Kita akan simak liputannya usai jeda pariwara berikut ini. Ramadan meniti pekan kedua, lokasi syuting sinetron Anak Langit pun mendadak berubah.
Fenomena inilah yang diakui oleh Angga Putra melanda lokasi syuting sinetron Anak Langit saat para pemainnya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jika biasanya suasana lokasi kental diwarnai canda dan aksi akrab para pemain sinetron Anak Langit, tapi kini demi menjaga nilai ibadah puasa masing-masing, Angga dan teman-temannya pun berubah. Lebih banyak bertafakur diam dan membatasi canda yang salah-salah bisa memicu sakit hati. Bisa karena bulan puasa, jadi pemain-pemain mungkin ada bedanya ya. Ada perbedaan antara pemain sekarang kayak lebih diem-dieman, mungkin takut aroma. lebih bercandanya lebih dikurangin mungkin. Yang pertama takutnya bercandanya kebablasan dan takutnya dimasukin ke hati, atau bercandanya takut kelewatan aja lah. Soalnya anak-anak kalau bercanda tuh kelewatan biasanya, tapi sekarang bercandanya yang normal-normal aja, cuman ledek-ledekan doang, nggak kayak biasanya gitu. Uniknya ketika momen buka puasa telah tiba, Angga Putra yang dari siang berusaha menahan lapar haus serta lidah serta tingkah selama puasa, mendadak kembali ke sifat aslinya, yaitu suka bercanda dan mengerjai teman-temannya di lokasi. Kali ini target canda Angga Putra jatuh pada sosok Zul yang pekan ini seolah mendulang berkah Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini, untuk pertama kalinya Zul sukses membeli mobil yang sudah lama diimpi-impikan. Hingga Zul pun menjadi terlalu overprotective jika mobil barunya dikerjai Angga seperti berikut ini. Ketika udah buka puasa ya udah kayak biasa lagi, bercandanya lagi. Tapi ini boleh lah kita kepoin ya. Jadi alhamdulillah nih gue seneng banget. Salah satu teman gue akhirnya ada yang punya mobil baru. Yuk lihat yuk sini yuk. Ini nih dia orangnya nih. Ini nih alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini mobil Panjul yang baru. Lu harus bersyukur dong. Kan gue tahu lu lah, maksudnya lu tuh dari sinetron kemarin sampai sekarang alhamdulillah akhirnya kebeli. Itu gimana rasanya? Seneng. Asik. Ini boleh digini-giniin kan nih mobil baru? Nggak rusak. Nggak rusak. Gimana? Sedikit perjuangan untuk membeli mobil ini karena kan gue nggak mau kredit ya, alhamdulillah, sombong. Ya, bulan Ramadan ini seolah menjadi Ramadan penuh berkah mimpi yang terwujud bagi Zul. Tak banyak yang tahu, sudah 5 tahun lebih Zul diam-diam menabung dan jatuh bangun bekerja keras demi bisa membeli mobil impian. Setelah 5 tahun merantau gitu ya, ntar lebaran insya Allah bisa bawa mobil pulang. Asik. Tahu nggak, jadi pas beli mobil ini kan sama si Resna ya. Karena ada banyak orang gitu, pas beli mobil sudah mau kayak ini udah berkaca-kaca nih matanya kayak mau nangis, tapi ada orang nggak jadi. Gitu. Karena kalau inget perjuangan dulu kan kayak nggak mungkin gitu beli mobil, apalagi kan mobil mahal, apalagi langsung cash gitu. Karena dulu kan ngawalin karir juga di bawah banget, dari yang cuma lewat doang. Masuk tol berani? Berani. Tapi gue sebagai temennya, gue ikut seneng lah ya, karena gue tahu Panjul lah, orang yang kalau dibilang irit enggak, dia masih bisa royal sama temen juga, cuman dia orang yang bisa nabung dan bisa menempatkan dirinya dan tahu batasan harus keluar berapa hari ini kayak gitu. Yeah. Dia punya kalau kata teman-teman gue ini manusia konsep, jadi kayak pengeluaran pemasukan. Dan seolah penasaran ingin mengetes sebesar apa cinta Zul kepada mobil baru pertamanya tersebut, Angga Putra pun kembali menggoda Zul dengan aksi mengorek dan mengulik isi mobil Zul yang ternyata banyak mengandung unsur mengejutkan seperti berikut ini. Coba gue pengen tahu dalamnya, coba dari belakang. Gue mah rapi kayak lo. Wih, ini terpacking banget sih. Gue rapi, jadi ini ada ini barang teman gue. Oh, ini apa nih? Oh, banyak juga. Sepatu yang sering kau pinjem. Ada baju ditaruh sini semua, jaket segala macem di sini. Terus udah sih gini doang. Kalau syuting kan juga butuhnya kaos dan jaket kan. Lu jangan ngomong-ngomong minjem gitu dong. Emang minjem kan? Yang bikin malu gua kan banyak yang nonton. Kan ceritanya sepatu lu hilang. Nih, gua mau lihat etolnya ada apa enggak. Rapi banget ini. Cuma rapi orangnya. No smoking. Sini mobil baru nih. Ini harus dicoba-coba nih. Ini rusak kan? Aduh, rusak. Woi, ini dipencet dong tombolnya ya? Iya. Gila. Lumayan lah. Punya lu gini kan? Begini, Pak. Gila, ngaco, keren banget. Mobil baru Panjul.
Alhamdulillah. Jangan lupa buat nonton terus sinetron Anak Langit setiap hari jam 8 hanya di SCTV 1 semua. Pemandangan mengejutkan pekan ini pecah mengisi Ramadan artis Elly Sugigi. Pasalnya setelah sempat bersih tegang panas dengan Ulfi Damayanti sang putri gara-gara kisah cintanya dengan Irfan Sebastian yang lebih muda, tapi Ramadan kali ini Ulfi terlihat berdamai dengan sang ibu. Buktinya Ulfi dan Elly kompak membuat sebuah video komedi lengkap dengan Irfan. Sontak saja video yang diunggah Elly di sosial media ini heboh mengundang tanda tanya publik. Mungkinkah ini sinyal bahwa Ulfi Damayanti telah merestui hubungan Elly dan Irfan? Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Irfan, sampai kemarin saya ngupload TikTok, itu yang lihat sampai banyak banget ya. Di IG saya paling lihat itu jutaan paling lihat. Nunggu 2 tahun katanya. Ulfi sih nunggu 2 tahun. Mamanya sebeli rumah dulu katanya. Uniknya, alih-alih menuruti persyaratan Ulfi sang putri untuk menunggu 2 tahun, Elly Sugigi justru kian mengumbar teka-teki. Pasalnya di tengah sesi wawancara, Elly memancing niat untuk menikah dengan Irfan pasca lebaran dengan gaya mengejutkan. Karena Elly tak ingin menikah secara resmi sah di mata hukum, melainkan secara siri. Ada apa dengan Elly Sugigi? Kalau kita baik dibilang kita di drama gitu, settingan. Kalau kita berantem orang pada tepuk tangan kan. Makanya sekarang aku janji, aku nggak mau nulis galau-galau lagi deh, gitu. Dan kalau bisa statusnya aku akan menikah dengan Irfan, itu paling status itu pasti diambil, liatin aja. Pasti diambil statusnya. Aku akan menikah habis lebaran gitu. Dan saya udah berjanji sih, kalau saya andaikan saya menikah, saya tidak akan menikah resmi. Iya, saya akan menikah sendiri. Karena apa? Jangan-jangan udah loh Bu ya? Belum. Serius? Karena saya nggak mau nikah resmi lagi. Saya malu sama penghuni. Saya mau nanya nih, kalau kita nikah sendiri nggak apa-apa kan? Iya, kalau udah pun nggak apa-apa Bu. Saya nanya kalau nikah sendiri boleh kan? Boleh. Nah, statusnya, sayang aku sayang aja sama dia. Temenan, apa ya gitu? Taruh ke arah serius gitu ya? Ya sekarang sih jalanin aja. Itu yang tahu aku pengen Irfan aja berdua. Ya, itu aku yang tahu Irfan aja berdua. Jadi saat ini aku sendiri, Irfan sendiri, kita nggak punya pasangan. Kalau misalkan emang gimana ya? Jodoh? Bismillah. Kalau enggak, nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Nisha Anggun pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama bulan Ramadan tayang mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV 1 untuk semua. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu